Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Anda semua. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas memimpin doanya. Amin. Baik, sebelum masuki materi, ah, siapa yang tahu materi minggu lalu? Izin, Bu, tentang siklus akuntansi, Bu. Benar ya, materi minggu lalu yaitu terkait tentang siklus akuntansi. Materi hari ini uh, mengenai bukti transaksi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu bukti transaksi? Izin, Bu. Ya, Yolanda, silakan. Baik, bukti transaksi itu adalah suatu bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Ya, benar ya apa yang dikatakan Yolanda tadi. Bukti, bukti transaksi adalah tanda atau keterangan singkat secara tertulis tentang transaksi atau peristiwa keuangan yang berisi jenis transaksi, nilai uang transaksi, tanggal terjadinya transaksi, uh, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut sebagai dasar pencatatan untuk dimasukkan ke dalam jurnal harian. Siapa yang tahu apa yang terjadi jika transaksi dicatat tanpa bukti yang jelas? Saya, Bu. Baik, silakan Noval. Jadi, jika transaksi dicatat tanpa bukti yang jelas, maka dapat menimbulkan berbagai masalah serius, baik dari sisi akuntansi, hukum maupun pengendalian eksternal. Eh, ada beberapa dampak jika bukti transaksi tanpa bukti yang jelas. Yang pertama itu ada keabsahan data diragukan. Jadi transaksi tidak dapat diverifikasi kebenarannya karena tidak didukung dokumen seperti faktur, kwitansi, ataupun nota. Yang kedua itu berpotensi menimbulkan kecurangan. Tanpa bukti, transaksi fiktif atau dapat dimanipulasi data lebih mudah dan uh, terjadi dan sulit dideteksi. Yang ketiga, kesalahan laporan keuangan, di mana laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat itu ada masalah saut audit, di mana dapat memberikan opini negatif terhadap karena tidak adanya bukti pendukung. Ibu. Baik, terima kasih Noval. Benar ya apa yang dikatakan Noval tadi, jika transaksi tidak disusun secara jelas, pencatatan transaksi tanpa bukti yang jelas dapat menimbulkan berbagai masalah serius, yaitu laporan keuangan menjadi tidak akurat dan laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu jenis bukti transaksi. Yang pertama itu bukti transaksi internal. Adalah bukti pencatatan yang dibuat perusahaan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri dan tidak berhubungan dengan pihak luar. Sedangkan bukti transaksi eksternal adalah bukti pencatatan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan seperti kreditur, investor, pelanggan, customer, supplier. Selanjutnya, karakteristik bukti transaksi. Yang pertama itu keabsahan formal. Artinya, transaksi dilakukan melalui prosedur formal yang ditunjukkan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi tersebut. Sedangkan keabsahan material artinya perhitungan-perhitungan nilai uang yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan jumlah yang sebenarnya.
Selanjutnya macam-macam bukti transaksi internal. Yang pertama itu bukti kas masuk, yaitu bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua itu bukti kas keluar, yaitu bukti transaksi yang menyatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Contohnya seperti uh, pembayaran gaji, pembayaran utang, dan pengeluaran lainnya. Dan terakhir yaitu memo. Memo adalah bukti transaksi yang menyatakan pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, macam-macam bukti transaksi eksternal. Yang pertama itu kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi yang digunakan pada saat terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh pihak penerima uang atau penjual. Kwitansi harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu dengan peraturan yang berlaku. Lembar asli kwitansi biasanya berwarna putih, diserahkan kepada pihak yang membuat, sedangkan salinan tebusannya atau fotokopiannya berwarna pink atau kuning, disimpan pihak penerima. Yang kedua itu faktur. Faktur merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk perhitungan jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Faktur asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan salinan atau fotokopiannya disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi. Yang ketiga itu nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat dua rangkap, aslinya diserahkan kepada pembeli dan salinan tembusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Yang keempat itu nota kredit, merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk pengurangan piutang karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dipesan dengan yang dikirim. Kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusan atau fotokopiannya disimpan oleh penjual. Selanjutnya, yang kelima yaitu nota debit. Merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk pengurangan utang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga yang dibuat oleh pihak pembeli. Lembar asli dikirimkan oleh pembeli kepada penjual bersamaan pengiriman kembali barang yang dibeli. Sedangkan tembusannya atau fotokopiannya disimpan oleh pembeli sebagai arsip dan bukti pencatatan. Yang keenam itu cek. Cek merupakan bukti transaksi yang digunakan sebagai surat perintah dari pemegang rekening giro kepada bank supaya mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepada pembawa cek atau yang pihak yang namanya dicantumkan dalam cek tersebut. Yang ketujuh yaitu bilet giro, merupakan bukti transaksi yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak lain dengan saldo rekening bank pihak yang membayar kepada rekening pihak yang menerima. Pihak penerima bayaran menerima lembar bilet giro, sedangkan pihak pembayar menyimpan fotokopiannya yang disertai penerimaan kwitansi. Baik anak-anak, setelah Ibu jelaskan tadi, Ibu memberikan studi kasus dalam bentuk kelompok. Silakan kelompok yang Ibu tunjuk menjawab pertanyaan studi kasus yang ada di studi kasus ini ya. Kelompok
Boleh kelompok siapa yang Saya, mau Bu. menjawab studi kasus ini? Silakan Saya, Bu. kelompok Khairani. Baik, terima kasih, Bu. Saya akan menjelaskan eh, studi kasus. Pertanyaan yang pertama, jenis bukti transaksi yang seharusnya digunakan pada setiap transaksi di atas. Yang pertama itu ada penerimaan pembayaran jenis tunai. Contohnya kwitansi atau nota penerimaan. Yang kedua, pembelian deterjen secara kredit. Contohnya itu faktur pembelian. Yang ketiga yaitu pembayaran biaya listrik bulanan. Contohnya itu bukti pembayaran listrik atau struk kwitansi. Yang kedua yaitu dampak jika bukti transaksi jika tidak disimpan dengan lengkap dan jelas. Yang pertama yaitu pencatatan akuntansi tidak akurat. Yang kedua ada laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, sulit melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Dan yang terakhir yaitu berisiko terjadi kesalahan dan kecurangan. Baik, Bu, sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kelompok Khairani. Semoga kelompok lain sama jawabannya sama kelompok Khairani dan dapat dipahami. Ibu sudah menyiapkan kuisis. Nanti kalian kerjakan ya kuisisnya. Dan Ibu akan memberikan hadiah pemenang pertama yang mengerjakan latihan kuisis ini. Hadiahnya nanti Ibu kasih pada pertemuan berikutnya ya. Terus, Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. nanti link kuisisnya Ibu kirim di grup, Ananda kerjakan ya. Baik, sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Eh, Ibu akhiri, wassalamualaikum Iya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.